Indonesia. Sebuah negara multikultural dengan banyak sekali keberagaman di dalamnya. Negara bersaka merah putih yang menjadi ciri, tanda, serta jati diri yang sudah melekat dengan negara Indonesia. Budaya yang menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi ciri khas negara Indonesia yang sudah mendunia. Kekayaan alam yang menawan yang digandrungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara yang menjadi bukti bahwa Indonesia dengan sangat baik mengembangkan sayapnya. Ya, sebuah lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan hal identik terutama ketika Indonesia meraih kemerdekaannya. Perjuangan serta kesadaran rakyat menjadi awal pengobaran api dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa setelah berkali-kali mengalami penindasan dan kejamnya masa-masa penjajahan dari negara asing. 1908 menjadi bukti awal masa kebangkitan nasional dimulai dengan diterimanya pengaruh pendidikan oleh politik etis. Sebuah pengorbanan hanya untuk mengibarkan sangsaka merah putih dan menyejahterakan masyarakat. Pengorbanan yang dapat dibilang tanpa letih dan tak peduli sudah berapa banyak keringat yang menetes hanya demi Indonesia yang merdeka serta diakui identitasnya. Segala upaya pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan seperti Kongres Kebudayaan I di Solo pada tahun 1918, Kongres Bahasa Sunda di Bandung pada 1924, serta bentuk pengembangan lainnya. Sadarkah kalian bahwa peran pemuda pada masa-masa itu menjadi fondasi serta puncak yang mana identitas nasional negara Indonesia terwujud? Kongres Pemuda II yang diadakan di Jakarta menjadi titik terang karena pada saat itulah Sumpah Pemuda dikumandangkan. Bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Identitas nasional negara Indonesia juga terbentuk dari proses sosial. Interaksi, komunikasi, serta persinggungan budaya secara tidak langsung menjadi perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah serta organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan serta proses pendidikan. Pada proses itulah akhirnya dapat memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara politis, bentuk dari identitas nasional Indonesia dapat menjadi jati diri bangsa Indonesia seperti sangsaka merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara Garuda Indonesia, ataupun lagu kebangsaan Indonesia Raya seperti yang disinggung sebelumnya. Bentuk identitas nasional telah diatur dalam UUD Republik Indonesia maupun peraturan yang lebih khusus. Akan tetapi, lagi-lagi, sadarkah kalian bahwa sesungguhnya Indonesia saat ini juga sedang tidak baik-baik saja? Pemirsa, terjadi ledakan di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan sekitar pukul 10:28 WITA. Saat ledakan terjadi, sejumlah jemaah gereja tengah beribadah di lokasi. Saat ini sejumlah korban luka dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Dilansir dari kompas.com, peristiwa tersebut terjadi pada sebuah gereja katedral di Makassar pada hari Minggu 28 Maret 2021
pukul 10.28 waktu Indonesia Tengah. Kronologis kejadian tersebut adalah ketika dua orang pelaku yang sudah dicurigai gerak-geriknya mencoba masuk ke dalam gereja ketika prosesi ibadah misa. Kedua pelaku sempat ditahan oleh petugas gereja dan benar saja bom tersebut meledak di depan gerbang yang mana kedua pelaku tewas. Di tempat tersebut juga penjaga, 20 orang termasuk warga, serta jemaat mengalami luka-luka. Bom tersebut menurut pihak kepolisian adalah jenis ledakan high explosive, sehingga sangat berbahaya. Itulah bentuk dari lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dari Pancasila yang seolah-olah belum secara maksimal menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang memudar serta faktor globalisasi atau rasa lebih membanggakan negara lain dibandingkan negara di mana kita hidup dan dibesarkan. Egoisme perorangan dan merasa bahwa diri maupun ideologi kita selalu benar, itulah yang menyebabkan hadirnya konflik dalam kehidupan sosial dan bernegara. Saudara, untuk menjaga kebersihan lingkungan, di samping itu semua, Indonesia juga sejatinya telah mewujudkan identitas nasionalnya, terutama dalam kehidupan bersosial. Aliran sungai dari sampah. Bersih-bersih sungai ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian lingkungan serta antisipasi banjir menjelang musim penghujan. Gotong royong sebagai salah satu ciri khas dari masyarakat Indonesia sedari dulu hingga saat ini masih menjadi gambaran bahwa identitas nasional Indonesia masih terjalin dengan baik. Ya, gotong royong merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang mana hal ini bisa saja sukar untuk dijumpai di negara lain. Modernisasi dan globalisasi mungkin saja mengubah sistem tatanan sosial masyarakat. Namun, Indonesia masih mampu mempertahankan warisan nenek moyang. Kita sebagai generasi muda haruslah bangga dengan segala yang ada di negara kita tercinta ini, karena di pundak kitalah tanggung jawab memajukan serta menjaga identitas nasional itu berada. Saling bergandengan untuk mewujudkan kerukunan di negara kita ini. Cintailah negara Indonesia, lestarikan identitas negara Indonesia. Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika.